Setelah kepergian ibunya, semeton Edi pun memutuskan untuk tinggal di kampung membantu adiknya untuk mengelola perkebunan kakek nenek dan juga almarhum bapaknya. Di sana Edi sangat, kenapa kok Tuhan tidak adil, semeton? Kenapa dari kecil Edi kan sudah tidak dapat kasih sayang dari bapaknya? Kenapa ibunya juga malah diambil? Edi tuh terus saja bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Nah, ketika itu semetonnya perkebunan kakek nenek dan juga bapaknya Edi ini maju pesat, semeton. Edi pun langsung membuka usaha baru, usaha laundry dan konter. Pokoknya di desanya Edi ini semetonnya keluarganya si Edi ini mendominasi. Dia itu berinisiatif ingin membalas dendam kepada warga desa dan membuktikan walaupun mungkin dulu bapaknya kalah ataupun mungkin ibunya ini meninggal seperti itu, dia ingin membuktikan kalau keturunan dari ibu dan bapaknya ini bisa sukses dengan hasil jerih payah sendiri. Bertahun-tahun berlalu seperti itu, terus seperti itu semua tahun. Dan akhirnya Edi pun kayak tetap gitu loh, berpikir sangat keras. Apakah mungkin ibunya sependek itu pikirannya sampai tega meninggalkan dia dan juga adiknya dengan cara seperti itu? Nah, waktu berlalu semetonnya, akhirnya semeton kakek dan neneknya ini kan sudah sangat tua. Suatu hari neneknya ini jatuh sakit, selama berbulan-bulan dirawat di rumah sakit. Mungkin karena sudah sangat lelah berada di rumah sakit, neneknya pun memaksakan diri untuk pulang. Dan Edi pun kayak tidak tega dengan neneknya. Neneknya pun pulang dan dirawat jalan di rumah. Waktu itu Edi ini kayak menyewa seorang suster yang memang umurnya itu sudah lumayan tua, semeton. Dan suster ini tuh dulunya pernah bekerja di rumah sakit tapi sudah pensiun. Suster ini tuh ditugaskan untuk memberikan makan dan juga mengurusi keperluan neneknya. Nah, ketika itu sebetulnya Edi kok mulai terus saja memikirkan, ini kenapa ya bapak dan juga ibunya seperti itu. Waktu itu Edi merasa kok sepertinya neneknya ini umurnya tidak panjang lagi. Dan Edi pun didesak untuk menikah oleh kakek dan neneknya sebelum mereka berpulang. Edi bingung, sebetulnya dia tuh tidak pernah pacaran dan juga belum ada pikiran untuk mencari istri. Tapi kok dia terus saja dipaksa seperti itu oleh kakek dan neneknya. Suatu hari semeton, di malam rainan Kajeng Kliwon, neneknya ini batuk berkali-kali dan tidak berhenti sampai memuntahkan darah. Dan besoknya itu neneknya ngedrop, semeton. Nah, ketika itu semetonnya bibik-bibiknya, pamannya dan juga beberapa kerabat jauh dan dekat datang menjenguk si nenek. Kan rame banget nih di rumah, semeton. Dan otomatis dong Edi dengan kakek dan juga adik ini kayak sibuk banget gitu loh mengurus semuanya. Nah, waktu itu Edi ini kan sedang berada di kamar karena dia tuh sangat pusing gitu loh. Dia tuh tidak suka sekali dengan keramaian. Edi pun pergi ke belakang perkebunan. Duren dulu tempat ibunya ini ditemukan gantung diri sudah ditebang. Edi ini duduk di samping jurang dan melihat pemandangan, dan kebetulan dari perkebunan tersebut Edi tuh bisa melihat laut langsung. Edi duduk di balik pohon duren sambil memikirkan kenapa dia bisa seperti ini. Bertahun-tahun Edi merasa kesepian. Dia tuh merindukan ibu dan ayahnya semua tahun. Nah, waktu itu Edi pun diam. Kok dia mendengar ada suara bibik dan juga pamannya. Bibik dan pamannya ini kayak bukan bibik dan paman dekat, cuma kayak keluarga jauh dan dekat gitu loh semua tahun. Nah, bibiknya ini keluarga dekat dari bapaknya dan pamannya ini keluarga jauh dari ibunya. Mereka itu kayak tinggalnya itu di beda desa tapi masih ada hubungan gitu loh semeton. Dan ternyata semeton bibi dan pamannya si Edi ini berselingkuh dan akan melakukan penanaman jagung di sana. Edi kikuk semeton, kalau dia keluar dia malu, kalau dia berdiam diri di sana dia juga gimana gitu. Nah, waktu itu semetonnya akhirnya entah bagaimana bibi dan pamannya ini tidak jadi melakukan penanaman jagung dan mereka pun bertengkar. Ketika itu semeton pamannya si Edi ini malah keceplosan ngomong kepada si bibinya si Edi, kamu ya sama saja dengan ibunya si Edi gitu semeton. Edi pun kayak, hah? Ini kenapa? Edi pun mendengarkan dengan seksama apa yang kira-kira akan dibahas oleh paman dan bibinya. Ketika itu Edi mendengar semeton, si paman ini bilang, kamu sama saja dengan ibunya si Edi. Kamu sudah selingkuh dengan saya, kenapa kamu tidak mau menanam jagung dengan saya? Terus apa gunanya kita selingkuh? Nah, si bibi ini pun langsung plak menampar pamannya si Edi dan berbicara, kenapa kamu mengungkit ini lagi? Itu kan adalah kesalahan di masa lalu, jangan ungkit ini lagi. Saya tidak mau nanti ada yang tahu. Nah, Edi pun langsung, ini kenapa? Edi langsung berinisiatif, dia kan tuh kayak bingung gitu loh, ini kenapa dengan ibu dan bapaknya, rahasia apa sebenarnya di balik kematian ibu dan bapaknya. Edi pun langsung keluar dari balik pohon duren.
dan langsung berlari mendekati semak-semak di tempat paman dan bibinya ini sedang rebahan. Edi pun langsung mengagetkan paman dan bibinya. Paman dan bibinya ini kayak gimana sih, kayak kebil-bil dan juga bilang, Edi udah tadi ya, ini paman dan bibi sedang gitu. Edi pun bilang kalau dia tuh tahu kalau kalian diselingkuh dan gini. Edi pun mengancam, kalau kalian tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan, saya akan membongkar perselingkuhan kalian. Nah, bibinya pun takut dan bilang, iya, apa yang ingin kamu tahu? Edi pun bertanya, apa maksud paman bilang kalau bibi sama dengan ibu saya? Apa maksudnya? Waktu itu paman dan bibi ini kayak mengelak, tidak gini. Tapi Edi mengancam, kalau kalian tidak mau jujur, sekarang saya akan pulang ke rumah dan bilang kepada paman dan bibi kalau kalian selingkuh. Nah, akhirnya mereka pun duduk dan mencari tempat yang tenang. Saat itu semeton, pamannya bercerita dengan bibinya si Edi tentang masa lalu ibu dan juga bapaknya si Edi. Kalau ternyata kemungkinan besar alasan dari bapaknya si Edi ini ganti bukan cuma kalah pencalonan diri menjadi kepala desa, tapi di hari penghitungan suara ya, pamannya si Edi ini melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya Edi keluar dari sebuah gubuk kosong di tanah kosong miliknya si Pak Gede atau Beli Gede dengan si Beli Gede. Dan coba kalian pikirkan semeton, wanita dan pria keluar tergesa-gesa dari rumah kosong dan kayak membenarkan celana, membenarkan baju ibunya Edi ini, terlihat seperti membenarkan rambut gitu. Apa yang dilakukan? Nah, karena si paman ini kayak merasa kesal bapaknya Edi ini diselingkuhi, pamannya pun bilang kepada bapaknya si Edi kalau dia melihat istrinya sedang berselingkuh habis melakukan penanaman jagung dengan sainganmu yaitu si Beli Gede. Dan setelah si paman ini mengatakan hal tersebut, tepatlah diumumkan semeton berapa suara yang didapatkan oleh ayahnya si Edi dan si Beli Gede, dan ternyata ayahnya si Edi kalah. Nah, setelah mendengar kalau suaranya kalah, bapaknya si Edi pun pulang dan terjadilah hal seperti yang saya ceritakan di awal. Edi menangis dan bertanya kepada bibinya, benar bibi yang dikatakan oleh paman? Bibinya menangis sambil bergetar, sambil gemetar memegang tangannya Edi. Iya Edi, itulah yang terjadi. Dan ibumu pernah cerita kepada bibi kalau memang benar dia sempat berselingkuh selama 1 bulan dengan Beli Gede. Tapi ibumu selingkuh karena cuma ingin mencari hiburan semata. Dan ternyata keluarga besar bapaknya si Edi sudah mendengar cerita tersebut. Makanya ibunya Edi ini ya, dari Edi kecil ini selalu dikucilkan oleh keluarga besar bapaknya si Edi. Tapi mungkin karena Edi ini kayak tidak rungu, tidak perhatian kepada ibunya, dia itu tidak sadar kalau selama itu ibunya ini dikucilkan oleh keluarga besar bapaknya sendiri. Karena semuanya sudah tahu kalau ibunya ya memang berselingkuh dengan Beli Gede, yaitu saingan dari bapaknya sendiri. Wih semeton, ketika itu berarti gosip yang Edi dengar tentang ibunya yang katanya ganjen jadi selingkuhan ini itu benar. Dan paman bibinya Edi pun mengiyakan. Edi di sana tuh tidak habis pikir semeton. Kemungkinan besar penyebab keputusan bapaknya Edi sendiri mungkin karena 2 hal. Ya karena ibunya Edi ini ketahuan selingkuh dengan saingannya sendiri, dan mungkin juga karena bapaknya ini kalah dalam pemilihan kepala desa. Di situ Edi menangis, dan juga Edi itu kayak ditenangkan oleh paman dan juga bibinya. Nah, waktu itu Edi pun bertanya juga semeton kepada paman dan juga bibinya, terus kenapa ibu saya kok bisa kena sakit mental seperti itu kira-kira gimana? Nah, kalau itu sepertinya menurut bibinya si Edi, ibunya ini mungkin merasa malu karena sudah ketahuan selingkuh dan dikucilkan oleh keluarga dari suaminya. Mungkin karena ibunya Edi ini tidak kuat menanggung beban dan juga rasa malu sebesar itu, makanya ibunya itu mulai kena gangguan jiwa dan berakhir seperti itu. Tapi semeton ternyata ya ada konspirasi di antara masyarakat dan juga di antara keluarga besarnya si Edi. Kalau kok bisa orang yang terkena gangguan jiwa memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung, yang sebenarnya itu tuh punya duren atau pohon duren itu kan tinggi banget ya semetonnya, dan itu kan malam hari. Kok bisa ada orang yang terkena gangguan jiwa memanjat pohon duren sebesar dan juga selicin itu untuk melakukan gantung?
konspirasi di masyarakatnya si Edi, di desa si Edi ini ya, apa jangan-jangan ada salah satu keluarganya si bapaknya Edi yang melakukan itu kepada ibunya. Karena biasanya kalau orang gantung di matanya itu kan pasti ke atas gitu, tapi ini mata ibunya tuh kayak, dan lidahnya tuh cuma keluar sedikit semoton. Gimana aja seolah-olah warga desa itu kayak berpikir kalau sepertinya ibunya Edi ini sudah dibunuh dulu, barulah mayatnya digantung di situ agar tidak ada yang curiga. Dan Edi tidak tahu kalau di masyarakat ada konspirasi dan gosip seperti itu. Dan anehnya semoton, bapak dan ibunya Edi ini kan sudah diaben ya. Ketika Edi dan keluarga besarnya Nunas Baos memanggil arwah bapak dan ibunya, bapak dan ibunya tidak pernah membahas hal yang seperti itu gitu loh. Yang mereka bahas cuma sekedar banten, dan juga bilang kepada Edi, tolong jaga adik dan juga kakek dan nenekmu Edi ya, bapak dan ibu sangat berharap kepada kamu. Wih, akhirnya setelah bertahun-tahun Edi pun mengetahui rahasia ini. Dan Edi ingat, bertahun-tahun ini sebetulnya Edi tuh kayak apa ya, dia tuh seperti lupa ada sesuatu yang mengganjal, tapi apa? Nah Edi pun ingat, dia kan menyimpan buku diari bapaknya. Edi pun langsung berlari pulang ke rumah bapaknya yang dulu, yang sekarang sudah ditempati oleh bibi kelima, yaitu adik kandung dari bapaknya. Kebetulan waktu itu bibinya memang sedang berada di rumah kakek dan neneknya. Edi pun masuk menggunakan kunci cadangan dan melihat di atas lemari ternyata buku diari itu masih di sana. Edi pun pulang ke rumah kakek dan neneknya. Beberapa hari berlalu semeton, acara pun selesai, neneknya Astungkara sudah sehat dan Edi pun kayak bisa hidup dengan normal lagi. Ketika itu Edi tuh kayak jet gitu loh, dia tuh ingat kok sepertinya ada sesuatu yang mendorong dia untuk membuka buku diari bapaknya. Ketika itu Edi pun membuka kunci dari buku diari tersebut dan membaca semeton. Di sana tertulis semeton, pertama kali bapaknya dilantik menjadi kepala desa. Kedua kali pengalaman bapaknya, berapa besar bantuan yang sudah diberikan oleh bapaknya Edi untuk pengabdiannya kepada warga desa. Dan hari dimana ketika setelah beberapa bulan si Beli Gede ini pindah ke desa tersebut, ternyata semeton di situ tertulis dengan jelas semeton, bapaknya Edi menulis kok dia seperti merasa ibunya Edi ini berubah. Ibunya ini sering sekali keluar malam. Dan setiap ditanya kamu dari mana, ibunya selalu bilang dari rumah temen lah, dari rumah tetangga lah. Dan di sana bapaknya Edi ini sudah mendengar gosip kalau sepertinya ibunya Edi ini sudah selingkuh dengan Beli Gede. Berkali-kali bapaknya Edi ini bertanya kepada ibunya Edi, tapi ibunya Edi tidak pernah mengaku. Dan di halaman itu tertulis dengan jelas moton, rasa kecewa, rasa sedih dari bapaknya si Edi. Kenapa kok istrinya seperti itu? Yang memang walaupun dia itu tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ya semetonnya. Di situ juga tertulis semeton, betapa bahagia bapaknya Edi punya Edi dan juga adiknya. Bapaknya sangat bersyukur Tuhan memberikan anak lelaki yang sangat baik dan juga sehat seperti Edi dan juga adiknya. Di sana juga tertulis semeton, bapaknya tidak pernah sama sekali mengkorupsikan uang rakyat. Tanah yang bapaknya beli di kota yang dijual untuk membantu warga miskin, itu benar-benar hasil keringat bapaknya yang memang dia hasilkan ketika membantu kedua orang tuanya mengelola perkebunan semeton. Edi menangis semeton. Di situ tertulis betapa besar rasa cinta bapaknya Edi untuk istrinya. Betapa sayang bapaknya Edi untuk Edi dan juga adiknya. Dan betapa besar jiwa penolong bapaknya, pengabdian bapaknya untuk desa yang sudah 2 periode dia pimpin. Dan tulisan terakhir bapaknya Edi ya, di situ kan bapaknya menceritakan dari awal sampai akhir kisah yang saya ceritakan tadi kepada semeton. Dan Edi lah sebenarnya narasumber saya. Edi menceritakan tulisan yang dia baca di diari bapaknya semeton. Tulisan terakhir yang ditulis oleh bapaknya Edi seperti ini. Saya sudah sangat lelah menghadapi ini semua. Kenapa warga desa berkhianat dan memilih orang baru? Kenapa istri yang sudah saya nikahi berpuluh-puluh tahun malah menjadi simpanan orang tersebut? Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Kalau sekarang saya mendapatkan bukti istri saya memang berselingkuh dan saya tidak lolos menjadi kepala desa periode ketiga, saya akan menghadapmu, tolong terima saya dan jaga anak-anak saya. Itu adalah goresan tangan terakhir bapaknya Edi di buku diari tersebut sementara. Ketika itu Edi menangis. Dia memeluk buku diari bapaknya. Kalau Edi tidak membaca buku diari ini sementara,
Edi tidak akan mengerti dan tahu apa rahasia terbesar di balik kematian bapaknya. Karena Edi itu tahu bapaknya ini adalah tipikal lelaki yang sangat kuat, punya prinsip, dan tidak mungkin hanya karena kalah pemilihan kepala desa dia akan mengambil keputusan untuk melakukan gantung. Setelah itu semeton, Edi tidak mau lagi tinggal di desa tersebut. Saat ini Edi sudah menikah dan anaknya ini sudah berumur 3 bulan dan cowok. Edi punya uang dan membeli rumah di daerah Sukawati. Dan Edi juga sekarang ini jarang sekali mau pulang kampung ke Singaraja karena setiap dia mendengar nama kampung orang tuanya, hatinya itu masih terluka semeton. Kenapa seperti ini? Kakek dan neneknya Edi ini sudah berpulang dan adik keduanya Edi lah yang meneruskan perkebunan kakek, nenek, dan juga ayahnya Edi. Dan hubungannya Edi dengan adik keduanya ini baik-baik saja, dan juga dengan paman, bibi dari bapak dan juga ibunya masih sangat baik. Dan di akhir Edi menulis seperti ini semeton. Mungkin semeton yang mendengar kisah saya ini tidak akan percaya bahwa di dunia ini ada yang seperti ini, tapi agar kalian tahu, apapun yang terjadi kepada bapak dan juga ibu saya yakin ini adalah sebuah konspirasi yang memang sudah diatur oleh seseorang untuk menjatuhkan bapak saya. Dan saya berharap bapak dan ibu saya mendapatkan tempat yang terbaik di atas sana sampai saya bertemu lagi nanti dengan mereka berdua. Nah semeton, cerita ini tuh lumayan panjang dan agak membingungkan, tapi saya tuh waktu pertama kali membaca ini tuh kayak berpikir, ini kok seperti cerita-cerita di Pindang Mekeber gitu loh. Ceritanya ini benar-benar sedih, menguras air mata, dan benar-benar ngait tai ke polo gitu loh semeton. Coba dong kalian berkomentar, menurut kalian benar nggak sih konspirasi yang saya sebutkan tadi, atau bagaimana? Coba kalian berkomentar. Dan untuk Edi, sukseme karena sudah mau membagikan kisah yang sangat luar biasa ini, yang bahkan ini kan adalah kisah pribadi dari bapaknya, dan Edi pun mau membagikan ini kepada saya dan juga untuk semeton. Semoga kedepannya Edi bisa lebih ikhlas dan juga bisa lebih bahagia dengan keluarga kecilnya. Nah untuk semetonku, silahkan kalian berkomentar ya, karena saya yakin Edi pasti akan membaca semua pendapat dari kalian. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.